Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan sama-sama bahas tentang soft skill budaya perusahaan, materi kedua yaitu karakter, integritas, dan inisiatif. Ini adalah 6 core values Rumah Sakit Harapan Mulia. Kemudian ini merupakan gambaran dari tahapan program di mana kita setelah membahas fondasi yaitu kecerdasan, 5 kecerdasan, kita sekarang akan berlanjut kepada tahap berikutnya yaitu ICB ya. Internal Character Building, dan nanti akan dilanjutkan dengan habituation. Nah, ini merupakan tahap consciousness, tahap kesadaran, di mana kita ada kesadaran diri tentang integritas, inisiatif, dan nanti ada achievement orientation. Ya, kemudian nanti ada proses adaptasi ketika kita akan masuk ke dalam tim. Ya, kemudian dalam berteamwork itu tentunya kita butuh keberanian dan kehati-hatian. Lalu kita beradaptasi lagi, tim beradaptasi dengan lingkup perusahaan, di mana itu ada menunjukkan maturity ya, kematangan, yang tentunya ini merupakan ultimate goal daripada budaya perusahaan Rumah Sakit Harapan Mulia, yaitu customer orientation. Nah, ini adalah ada 6 core values ya. Dan setelah ICB ini nanti masuk ke team building, kemudian masuk ke service excellence. Nanti juga ada dikaitkan dengan tentang kebiasaan efektif dan berkarakter. Nah, karena materi ini diawali dengan karakter ya, bagaimana kita ICB itu internal character building, berarti bagaimana kita membangun karakter diri. Tentunya kita harus bahas dulu karakter sebelum masuk ke values. Bagaimana membangun karakter diri digambarkan dengan adanya 2 hal atau 2 istilah yang cukup populer ya di dalam ilmu kejiwaan maupun di dalam ilmu yang bersifat populer ya, di mana kita dihadapkan pada pertanyaan yang seperti apa karakter dan yang seperti apa kepribadian. Kita lihat ini adalah fenomena gunung es. Anda tahu ya, di laut itu terkadang muncul gunung ya. Yang kita lihat itu adalah gunung, dalam hal ini gunung es ya, itu tampak di permukaan laut. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini apakah karakter atau kepribadian? Ya, sama dengan begini, kita kalau melihat orang, yang kita lihat, yang kita tangkap dengan indera kita, tentu adalah penampilan. Dan penampilan itu, dengan kata lain, itu adalah kepribadian. Apa yang nampak oleh kita itu adalah kepribadian atau personality. Namun, kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengetahui apa di balik kepribadian atau personality orang tersebut. Jadi ada satu sifat ya yang otentik dari seseorang, yaitu yang bernama karakter. Karena kalau personality itu seringkali disebut sebagai topeng atau penutup keaslian. Bisa jadi bukan karena bermaksud menipu atau mengecoh ya, tetapi bisa jadi memang karena sudah terbiasa berkepribadian atau berpenampilan yang berubah-berubah karena kebutuhan atau karena keterdesakan ya dalam perjalanan hidup kita, sehingga seringkali kepribadian ini berbeda jauh dengan karakter. Nah, yang di bawah permukaan laut ini yang sesungguhnya lebih otentik dan bahkan lebih besar ya. Lebih besar, yaitu
yang dimaksud dengan karakter atau watak. Jadi watak seseorang itu menunjukkan keaslian dia sebetulnya. Sedangkan personality atau kepribadian itu adalah yang nampak oleh orang lain, itu yang diperlihatkan. Dan memang ada kecenderungan kepribadian ini bisa berubah-berubah. Apakah sengaja dia rubah, ataukah ada orang lain yang merubahnya, berusaha merubahnya. Sedangkan kalau karakter atau watak cenderung sulit berubah, karena itu adalah sifat asli dari orang tersebut. Kalau kita kaitkan antara karakter dengan akhlak, ini sebetulnya ada hubungannya. Akhlak yang kita sama-sama kenal itu berasal dari bahasa Arab ya. Karena akhlak itu ditunjukkan dengan adanya amal. Dan amal itu diawali dengan sebuah keyakinan, sebuah perikatan ya. Dalam hal ini kalau dalam Islam itu perikatan antara kita dengan Allah dan kita dengan Rasulnya ya. Ini akan mendorong berbuat sesuatu atau beramal, kemudian akan menghasilkan akhlak. Nah, kalau dalam bahasa Arab, akhlak ini merupakan jama dari kata khulukun. Yaitu yang pertama pengertiannya adalah tabiat ya. Yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Sedangkan yang kedua adalah adat, yaitu sifat dalam diri manusia yang diupayakan melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Jadi, akhlak itu adalah karakter yang sebenarnya. Kenapa? Karena akhlak itu bukan given. Namun, di situ ada semacam pencerahan, ya, di mana seseorang ya, bertindak atau berperilaku, ya, bukan semata-mata karena kemauan dirinya atau karena keterdesakan oleh sekitarnya. Tetapi juga ada semacam pencerahan ya yang datang dari keyakinan ya. Di mana keyakinan itu akan menjadikan seseorang beramal itu ada tujuannya, ada niat yang jelas apa yang ingin dicapai. Sehingga itu akan terbentuk. Nah, akhlak tentunya di sini adalah akhlak yang baik ya. Dengan demikian maka karakter pun baik. Ini hubungan antara karakter dan akhlak ya. Nah, sedangkan contoh internal karakter building secara Islami itu yang seperti apa? Ini contohnya saja ya. Misalkan kita mengenal dinul Islam. Lalu dasar daripada dinul Islam ini adalah Quran dan Sunnah atau hadis Nabi ya. Kemudian ada yang namanya syariah ya, yang dalam arti luas, di mana syariah ini meliputi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam itu sebagai hasilnya. Artinya akhlak yang sudah terbentuk. Nah, akhlak yang sudah terbentuk ini ya diawali dengan sebuah keyakinan, di mana keyakinan ini itu keyakinan dengan keesaan Tuhan ya. Kemudian juga keyakinan atau perikatan dengan diutusnya sang Rasul ya untuk memberikan pencerahan ya. Dan berdasarkan akidah inilah kita akan beramal. Amalnya macam-macam ya. Tapi amal perbuatan ini tentunya ada hukum, ada tata caranya. Ya, yaitu fikih. Fikih ini ditulis oleh para ulama tentunya mengacu kepada Quran dan Sunnah ya. Sehingga kalau kita simpelkan atau kita ringkas ya, fikih itu ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakah, dan fikih jinayah. Nah, ini contoh ya. Contoh ini adalah karakter versi ajaran Islam. Jadi yang nantinya itu menjadi akhlak gitu ya. Nah, tentunya kita mencoba lihat bahwa seperti sebuah pohon ya, akidah itu adalah akarnya, amaliyah itu adalah batang pohonnya, dan akhlakiyah itu adalah hasil dari pohon itu yang bisa dipanen. Bisa buahnya, bisa daunnya, bisa bunganya, dan sebagainya. Ketika kita berbicara integritas, tentunya kita coba fahami juga menurut para ahli ya. Lewis mengatakan bahwa integrity is doing the right thing, even when no one is watching. Jadi integritas itu melakukan suatu kebaikan bahkan ketika tidak ada satupun yang melihatnya.
Jadi artinya kita berbuat kebaikan itu bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena memang ada sesuatu yang mendorong dari dirinya untuk senantiasa berbuat baik, dilihat ataupun tidak dilihat orang. Itu yang dimaksud dengan integritas. Jadi tentunya di sini kita akan melihat perbedaan dengan seseorang yang berbuat baik kalau yang terlihat. Tapi ketika tidak terlihat oleh orang bisa saja sebetulnya dia tidak berbuat baik. Nah, itu bukan integritas. Itu kebalikan daripada integritas. Mari kita coba pahami integritas ini dalam beberapa bentuk ya. Setidaknya ada 5 bentuk dari integritas. Yang pertama, integritas itu menunjukkan arti dari integrate atau integral dalam bahasa Latin, yaitu menyeluruh. Integritas ini menyeluruh. Kenapa? Karena kalau menyeluruh itu tidak parsial, tidak sebagian-sebagian, atau tidak kita ambil yang kita suka, kemudian yang tidak kita suka, kita tepis atau kita hindari. Orang yang berintegritas adalah orang yang mengambil ketentuan atau peraturan itu secara utuh menyeluruh. Karena bisa jadi ada satu aturan dalam satu hal, ada aturan lain yang bisa jadi saling melengkapi. Nah, kita tidak boleh pilih-pilih. Orang yang berintegritas itu bukan orang yang oportunis. Orang yang mencari-cari sesuatu yang sekedar menguntungkan dia. Tetapi aturannya aturan. Jadi, aturan itu untuk diikuti. Bukan untuk dilanggar atau bukan diakal-akalin mana yang diikuti, mana yang tidak. Nah, kata integral ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pun artinya keseluruhan. Ya, ini menurut bahasa Indonesia. Atau lengkap, utuh, bulat, sempurna. Arti yang lainnya adalah tidak terpisahkan atau terpadu. Jadi ini komprehensif, menyeluruh, holistik, dan sebagainya. Ya. Jadi integral itu keseluruhan. Makanya ketika seseorang dikatakan, dia orangnya tidak berintegritas, berarti ada sesuatu yang dia tidak lakukan, atau ada sesuatu yang dia ucapkan tapi dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Nah, ini ada masalah dengan integritas. Sebaliknya kalau orang yang berintegritas itu teruji bahwa dia tahu aturan dan dia patuh pada aturan itu. Ketika dia harus mengambil keputusan pun dia akan berdiri pada kebenaran. Jadi bukan karena pertemanan, bukan karena suka atau tidak suka, bukan karena orang melihat atau tidak melihat, tetapi dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dia akan tetap pada integritas itu, yaitu tunduk dan selalu membela dalam kebenaran. Kemudian bentuk yang kedua dari integritas ini adalah tegak lurus. Kita sama-sama tahu ya, tegak dan lurus itu saling mengikat. Ya, saling mengikat. Tegak lurus itu setidaknya kita bisa perhatikan dari 3 ranah ya. Yang pertama adalah hati. Ya. Yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah perbuatan. Coba kita lihat pengertian lurus. Ya. Lurus itu adalah kepada sesuatu yang benar. Jadi kita ini tidak boleh bengkok-bengkok. Atau mohon maaf ya, istilah umumnya itu pelintat-pelintut. Ya. Pagi bicaranya A, agak siangan bicaranya B. Begitu sudah sore, bicaranya lain lagi. Jadi belok-belok. Atau berusaha ngakal-ngakalin. Harusnya dia berjalan lurus, tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang menguntungkan buat dia, padahal itu adalah merugikan orang lain, atau merugikan di mana tempat dia berada, perusahaan, rumah, atau dan sebagainya, maka dia bisa bengkok untuk saat itu. Nah, orang yang lurus itu orang yang benar-benar berada pada jalan kebenaran. Kemudian kalau tegak itu diartikan tegas. Tegas. Kalau tegas itu berarti satu, tidak ragu-ragu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak abu-abu. Tidak
terlalu lunak. Lunak dalam artian apabila misalkan menghadapi temannya, dia sudah tidak peduli lagi sama kebenaran. Kalau dia ada hadapan pada orang yang dia hormati, dia sudah tidak bisa bicara lagi kebenaran. Bisa jadi karena takut, bisa jadi karena nggak enak, bisa jadi karena khawatir. Nah, orang yang tegak lurus dalam pengertian integritas ini adalah orang yang tegas dalam kebenaran. Tegas dalam kebenaran. Tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga dalam istilah agama itu bisa jadi ini lebih berdekatan kepada iman atau keyakinan. Ya, karena keyakinan yang sungguh-sungguh itu adalah integritas yang dimaksud. Nah, ini kalau bengkok ya salah gitu ya. Kalau tidak tegak ya tidak tegas. Jadi ini kebalikannya. Sehingga hati ini harus yakin. Kemudian hati juga harus berpihak pada kebenaran. Lisan itu jujur dan tegas atau santun. Ya. Tegas ketika menghadapi persoalan yang dia harus mengambil keputusan secara tegas. Tapi ingat, ketegasan pun harus diwarnai dengan kesantunan. Karena jangan hanya gara-gara kita tegas, lantas kita tidak menghargai orang lain. Atau tidak berbuat baik kepada orang lain. Ya, jadi antara baik dan benar ini memang harus seimbang. Nah, ini terutama akan tercermin dari lisannya. Ya. Kemudian juga harus konsisten. Jangan berubah-ubah. Jangan berbelok-belok, jangan berbengkok-bengkok. Kemudian demikian juga perbuatannya. Perbuatannya itu tidak goyah. Dia memiliki daya pejal yang luar biasa. Dia tahan gempur, kemudian juga dia mampu mendobrak apapun ya, selama dia berjuang dalam kebenaran. Itu adalah orang yang berintegritas. Dan dalam perbuatan pun dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau terjaga. Artinya terjaga dari kesalahan, terjaga dari kehinaan, terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas atau tidak patut dihormati. Sehingga faktor yang mempengaruhi integritas dalam hal tegak lurus ini yaitu bisa faktor internal diri kita, ya, karena diri kita yang membentuk, atau faktor eksternal, pengaruh dari pihak luar, apapun dari pihak luar itu, atau faktor keluarga, dibentuk dalam keluarga. Jadi integritas ini memang harus ditanamkan dan diperkuat di lingkungan keluarga. Lalu juga faktor pertemanan. Dia berteman dengan siapa? Maka ketika dia berteman dengan orang yang tidak berintegritas, ada kecenderungan dia juga akan sulit untuk menjalankan integritas. Demikian juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga bisa, kalau kita tidak kuat integritasnya, maka kita bisa akhirnya tidak berintegritas. Kita bukannya membentuk lingkungan lebih baik, justru malah lingkungan yang membentuk kita. Kemudian yang ketiga, integritas ini berbicara ego. Atau kalau bahasa sederhananya itu aku. Jadi tentang keakuan. Ego itu apa? Ego itu adalah kesadaran akan realitas. Jadi aku sadar akan realitasku. Kalau aku ini karyawan, ya berarti aku ini bekerja kepada orang yang memberikan pekerjaan. Kalau aku ini pimpinan, berarti aku akan sadar akan realita bahwa aku ini memimpin. Sehingga tidaklah pantas seorang pemimpin yang tidak memberikan contoh. Atau tidaklah pantas seorang pemimpin yang tidak bisa menunjukkan mana yang benar. Atau tidak bisa memberikan arahan mana yang terbaik. Nah, kemudian ego ini memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Jadi ego ini tidak sendiri sesungguhnya. Karena aku ini butuh orang lain. Aku ini butuh sesuatu yang di luar aku.
Dan ego ini adalah eksekutif, artinya yang mengambil keputusan dari kepribadian, ya. Baik itu pengendalian maupun pengaturan. Nah, jadi bagian yang ketiga ini kita maksudkan integritas itu adalah menahan ego. Jadi ego ini harus ditahan, bukan dihilangkan. Karena kita tidak mungkin dan tidak boleh kita menghilangkan diri kita sendiri. Tapi harus ditahan. Jangan sampai ego ini tanpa kendali. Ego ini harus dikendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Karena ketika kita berbicara ego, mari kita mulai dengan memahami adanya 3 bagian otak kita, ya, yaitu conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Conscious mind itu adalah otak sadar. Subconscious mind itu adalah otak bawah sadar. Dan unconscious mind itu adalah otak tidak sadar. Kalau dikaitkan dengan teorinya Freud, ya, yaitu tentang iceberg model antara unconscious dan conscious, ya, maka kita lihat di sini ada 3 hal yang terjadi dengan setiap orang. Ini setiap orang mengalami keterikatan dengan ketiga hal ini. Yang pertama adalah ego, ya, aku, ya. Kemudian ego ini dipengaruhi oleh superego dan dipengaruhi juga oleh id, ya. Nah, kalau kita lihat yang di atas permukaan itu adalah alam sadar, yang di bawah permukaan itu adalah alam tidak sadar, maka ego itu berada di alam sadar, ya. Di sini kalau dilihat gambarnya lebih banyak, ya, lebih banyak kesadarannya. Dan ada alam yang tidak sadar. Nah, maka coba kita perhatikan satu persatu, ya, bahwa ego ini dipengaruhi oleh id. Id menjadi penyebab keinginan-keinginan kita terpenuhi. Kita ingin ini, ingin itu, ingin sesuatu yang tidak ada, ingin sesuatu yang belum terjangkau atau jauh dari jangkauan kita. Dan keinginan ini cenderung terus meningkat. Saya belum pernah mendengar orang itu akan berhenti, ya, dari pemenuhan keinginan apabila keinginan tersebut diperturutkan. Karena memang keinginan itu adalah rangsangan bagi setiap manusia. Jadi kalau manusia punya keinginan, itu memang naturalnya begitu. Manusia punya keinginan. Tapi bayangkan kalau ego ini selalu mengikuti keinginan, maka yang terjadi adalah ego itu bukannya cepat puas, tapi justru ego itu akan semakin tidak puas. Nah, maka id ini harus diwaspadai. Kalau dalam ajaran Islam itu ada yang namanya syahwat. Ya, syahwat. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu. Nafsu itu kan jiwa. Nafs, ya, jiwa. Hawa itu dorongan. Dorongan jiwa. Siapa yang mendorong? Ya id ini. Id inilah. Dan kalau kita berbicara tentang pengaruh buruk, ya, bukan berarti ini buruk, ya, tapi ada pengaruh buruk. Sama seperti nafsu itu jiwa itu sebetulnya baik asalnya. Tapi dalam satu masa, di masa lalu, ya, setan telah diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Lalu mengapa Allah mengizinkan setan menggoda manusia? Karena Allah sudah bekali manusia dengan iman, dengan keyakinan. Nah, ketika keimanan kita sedang lemah dan pengaruh dari setan itu kuat, maka si ego ini akan sangat kuat dipengaruhi oleh id. Nah, disinilah akhirnya banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang tersasar
Dia bingung apa yang harus dia lakukan karena semua keinginannya bukannya semakin memuaskan dirinya, justru akan semakin terus keinginan itu semakin tinggi. Jadi tidak ada puasnya. Itulah bahayanya kalau ego itu tidak ditahan karena selalu dipengaruhi oleh id. Nah, makanya kenapa Allah menganugerahkan yang namanya super ego. Ya. Supaya apa? Supaya keyakinan dia ya, akan kecukupan dari sesuatu yang dia dapatkan itu, ya, itu diperkuat oleh satu komponen lagi, yaitu super ego. Kalau kita lihat kan ego, super ego, berarti super itu kan di atasnya. Jadi ego ini ada yang ngontrol. Ngontrol dari apa? Yang ngontrol sebagai bank agar jangan sampai si ego ini tersesat karena didorong terus oleh id. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah id ini bermanfaat buat manusia. Karena tanpa nafsu, maka orang tidak memiliki kemajuan. Tidak ada dinamika dalam kehidupan. Hidup tidak menarik. Gitu ya. Tapi kalau id ini diperturutkan, maka ego ini akan menjadi tersasar, akan jadi sesat. Nah, makanya super ego ini sering dianggap sebagai polisi kepribadian atau hati nurani. Tentunya ketika kita bicara tentang agama Islam ya, maka id ini adalah hawa nafsu ya. Atau lebih banyak ditunggangi oleh setan gitu kan, kalau tidak dikendalikan dengan benar gitu ya. Dan super ego ini itu adalah bisikan dari Allah melalui malaikat. Nah, jadi diri kita ini masing-masing punya sisi baik dan sisi buruk. Tapi keburukan itu sebetulnya adalah untuk menguji kebaikan kita. Setiap godaan setan itu untuk menguji keimanan kita sebetulnya. Nah, cuma kadang-kadang kita malah justru mengikuti bisikan setan itu gitu. Nah, supaya lebih jelas, maka ketika berbicara keinginan, kenapa bisa menyesatkan? Karena ini ada penyeimbangnya yang namanya kebutuhan. Mari kita sama-sama lihat. Keinginan itu senantiasa didorong oleh syahwat. Ya. Syahwat itu, kalau keinginan itu biasanya tercetus. Ingin apa, ingin apa. Tapi kalau syahwat itu ada yang terselip dalam hati. Sampai susah tidur, sampai nggak mau makan, sampai kepikiran terus gitu ya. Kenapa begitu? Karena manusia itu ada kecenderungan ingin konsumtif. Dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah dan cenderung sulit untuk dihindari. Cenderung untuk justru keinginan konsumsi itu akan semakin tinggi. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Konsumtif ini kalau diumbar nanti kita menjadi serakah, menjadi greedy, menjadi rakus dan serakah. Bahkan bisa jadi kita mengambil hak orang lain untuk kita. Karena kita tidak cukup dihasilkan oleh kita, maka dia seringkali malah mengambil orang lain, bahkan mengambil keseluruhan orang lain. Dan itu tetap tidak puas. Makanya sampai ada penjajahan dan sebagainya, itu dari sini sebetulnya mulanya. Nah, konsumsi inilah yang sebetulnya mendorong produksi. Memang produksi itu bagus, ya. Tapi ingat, kalau produksi itu, ya, diproduksi itu dilakukan ya, supaya laku barangnya, maka balik lagi ke syahwat. Misalkan dengan iklan gitu ya. Produsen tuh pinter, supaya orang tertarik dibuatlah iklan. Sehingga manusia itu bukannya cepat puas, tapi ingin lebih lagi, ingin lebih. Contoh misalnya pengen handphone. Handphone yang ada di tangan kita sekarang bisa jadi masih bagus. Kondisinya bisa jadi masih teknologinya masih memadai. Tapi karena ada iklan baru dengan teknologi baru, dengan fitur atau penampilan yang baru, dengan beberapa fasilitas yang baru, yang belum tentu kita butuhkan, maka kita cenderung ingin memilikinya, meskipun kemampuan kita tidak memadai. Itu bahayanya. Jadi ada dorongan syahwat yang kita perhatikan bahwa dorongan syahwat ini diproduksi oleh pihak-pihak yang memang barangnya ingin laku. Sehingga kita ini menjadi korban iklan, kita ini menjadi korban
kemajuan ya, yang sebetulnya kita tidak perlu memenuhi semua keinginan tersebut. Nah, sedangkan kebutuhan ini dasarnya adalah fitrah, kesucian. Manusia yang didasari oleh kesucian tentunya bukan dorong-mendorong atau narik-menarik, tetapi yang diperjuangkan adalah keseimbangan. Di mana keseimbangan ini ya antara kebutuhan dengan amanah. Mari kita lihat sama-sama tentang kebutuhan dan amanah ini. Ya. Kita ini butuh sesuatu karena ada amanah. Contoh misalkan, saya butuh handphone karena saat sekarang ini kalau tidak punya handphone sulit berkomunikasi. Karena orang lain sudah menggunakan handphone. Sudah tidak perlu lagi memaksakan diri dalam waktu yang singkat untuk bertemu. Cukup dengan handphone saja. Apakah telepon atau chat. Nah, ini amanah. Zaman modern membutuhkan handphone. Kalau tidak pakai handphone akan kesulitan kita. Maka itu menjadi sebuah kebutuhan. Contoh yang lain lagi. Dulu kita cukup jalan kaki. Tapi kenapa pakai sepeda? Karena ada kebutuhan kecepatan. Kita harus cepat sampai. Atau misalkan ada orang yang berisiko kalau jalan atau lari itu tidak kuat lututnya. Tapi kalau dengan bersepeda, dia bisa tetap jaga kesehatannya. Jadi bisa jaraknya jauh, waktunya lebih cepat. Kemudian juga terjaga kesehatannya untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalkan orang-orang yang sudah lanjut usia misalkan gitu. Contoh seperti itu. Maka amanah itu harus dipenuhi. Nah, amanah ini sesungguhnya adalah kaitannya dengan produksi. Karena para produsen ini merasa bahwa dia menjalankan amanah. Contoh, produsen baju. Dia punya amanah yang dia terima. Yaitu dia punya keahlian membuat baju. Supaya orang-orang itu tidak kedinginan. Termasuk juga untuk daerah-daerah misalkan di 4 musim misalkan gitu. Ada musim dingin. Maka tidak cukup dengan baju tipis yang biasa dipakai oleh orang tropis. Maka ada amanah memproduksi baju tebal. Maka itu menjadi kebutuhan. Karena mereka-mereka yang tinggal di tempat tertentu, ya, kebutuhannya harus terpenuhi. Sehingga dia harus membeli, dia harus memilikinya. Kenapa? Karena adanya keseimbangan dengan amanah. Karena kalau amanah ini tidak diseimbangkan dengan kebutuhan, maka amanah itu tidak bisa dijalankan. Padahal kita ini dititipkan oleh Allah Sang Pencipta, ya, untuk menjaga tubuh kita ini agar sehat, agar kuat, agar terlindungi, agar bisa berprestasi, agar bisa berkarya, agar bisa bermanfaat semaksimal mungkin bagi orang lain. Maka itulah amanah harus dijalankan. Dan untuk menjalankan amanah itu, maka ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi. Nah, disinilah letak perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga mari, mulai dari sekarang, apabila kita menghendaki sesuatu, cek dulu, itu keinginan atau kebutuhan. Kalau hanya keinginan, hati-hati. Tapi kalau itu kebutuhan, silahkan. Nah, sehingga keinginan ini bicaranya adalah memperturutkan keinginan, sedangkan tentang kebutuhan ini adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi berbeda terminologinya, bahkan ini bertentangan. Ya. Nah, ini yang ketiga. Integritas bentuk yang keempat adalah transparan. Ya. Transparan itu seperti apa? Transparan itu bukan telanjang. Transparan itu tembus pandang. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua objek yang ingin diketahui terpampang dengan jelas, tidak ada yang menutupi. Bagi siapa? Bagi yang mau melihatnya. Nah, tapi kenapa tidak dikatakan telanjang? Karena memang setiap manusia pasti punya rahasia. Jadi artinya transparan ini bukan seluruhnya dibuka gitu, bukan. Tapi apa yang layak, apa yang pantas diketahui oleh orang lain, itulah transparan. Salah satu prinsip anti korupsi adalah transparansi. Transparansi identik dengan keterbukaan dan kejujuran. Jadi transparansi ini ada hubungannya dengan keterbukaan dan kejujuran. Ya.
mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa Anda tidak terbuka? Karena ada yang saya sembunyikan. Kenapa Anda tidak jujur? Karena ada sesuatu yang saya tidak bisa kasih tahu ke orang lain. Karena itu menyangkut aib dirinya, menyangkut keburukan dirinya. Nah, bayangkan kalau orang itu menyembunyikan sesuatu atau menahan sesuatu dalam dirinya supaya orang lain tidak tahu. Maka kalau sering seperti itu harus diwaspadai. Bisa jadi memang ini orang tidak berintegritas. Karena dia menyembunyikan sesuatu. Misalkan orang yang biasa menghitung keuangan misalkan. Dia sembunyikan angka-angka tertentu. Atau dia kotak-katik angka itu dengan melakukan manipulasi. Ya. Berarti ada sesuatu yang dia tutupi. Nah, dalam konteks inilah transparan dibutuhkan. Kemudian yang kelima adalah integritas sebagai pintu masuk untuk nilai-nilai berikutnya. Teman-teman sekalian, di Harapan Mulia ini ada 6 nilai. Ada 6 nilai ya. Nah, dari 6 nilai itu salah satunya adalah integritas. Integritas ini adalah pintu masuk untuk nilai-nilai yang lainnya. Kalau integritas ini dengan baik dibuktikan, maka insya Allah nilai-nilai yang lainnya lebih mudah untuk ditanamkan dan tumbuh. Ya. Tapi kalau integritas ini sudah rusak, maka kita tidak bisa berharap banyak untuk nilai-nilai yang lainnya. Nah, ini tentang integritas ini menjadi dasar. Ya. Jadi menjadi dasar dari sebuah bangunan, integritas ini. Dan salah satu pilar yang didirikan di atas integritas ini adalah inisiatif. Mari kita sama-sama pelajari tentang inisiatif. Inisiatif ini pertama berbicara, dasar dari inisiatif ini adalah passion atau gairah. Seseorang itu senang melakukan sesuatu karena ada gairah di situ. Karena ada passion di situ. Inisiatif ini butuh passion. Jadi kalau Anda ingin berinisiatif, atau kalau Anda seorang pimpinan, ingin anak buahnya, atau seorang orang tua ingin anaknya berinisiatif, harus tumbuhkan dulu gairahnya. Lihat dulu, dia senangnya apa? Dia sukanya apa? Apa yang membuat dia itu semangat? Apa yang membuat dia itu senang melakukan sesuatu? Baru akan tumbuh inisiatif. Tanpa passion, maka inisiatif tidak bisa tumbuh. Kemudian, passion ini juga ada dasarnya. Seseorang itu bergairah karena proaktif. Apa itu proaktif? Proaktif bukanlah reaktif. Dan proaktif bukanlah determinisme. Karena orang yang proaktif itu adalah orang yang bebas memilih respon. Contoh, kita berbicara tentang paradigma. Sebelum masuk ke proaktif, kita bicara paradigma dulu. Ya. Gambar yang sebelah kanan, ya, itu adalah memperlihatkan cara pandang, ya, dengan dua sudut pandang. Apakah wanita muda ataukah wanita tua? Nah, gambar yang sebelah kiri lebih banyak lagi orang bisa melihat. Jadi gajah itu seperti apa? Kalau memang mereka itu tunanetra, maka mereka akan mengira-ngira menurut apa yang dia bisa sentuh. Maka bisa bermacam-macam persepsi, ya, tentang gajah itu seperti apa. Nah, inilah paradigma atau cara pandang, ya. Nah, yang terpenting daripada paradigma ini adalah terjadinya pergeseran pandangan atau paradigma. Karena paradigma itu tidak boleh kaku. Dia harus lincah bergeser. Ini ada sebuah kisah, ya. Stephen Covey, ya, dari Seven Habits, ya. Suatu pagi ketika di kereta bawah tanah New York City, pemandangan damai di mana kebanyakan orang sedang membaca atau mengistirahatkan mata mereka. Tiba-tiba
seorang pria masuk dengan anak-anaknya ke gerbong kereta. Suara anak-anak ini sangat keras dan ribut. Pria tersebut duduk di sebelah saya dan memejamkan matanya, seperti tidak menyadari situasi yang ada. Sangat mengganggu. Namun pria itu tak melakukan apapun. Kesal dengan ini, Coffee bertanya kepada pria itu apakah dia bisa mengendalikan anak-anaknya. Pria itu dengan gerakan lunglai seperti kelelahan menjawab bahwa dia harus melakukan sesuatu, tapi mereka baru pulang dari rumah sakit di mana ibu mereka sejam yang lalu meninggal. Jadi dia bingung harus berbuat apa. Nah, ini yang dimaksud dengan pergeseran paradigma atau pergeseran pandangan. Jadi Coffee awalnya marah, tapi ketika tahu persoalan yang dihadapi oleh si pria itu, ya, maka dia bergeser paradigmanya. Oh, ternyata mereka sedang dalam keadaan berduka. Nah, orang yang lincah menggeserkan paradigmanya, dia akan dengan cepat bisa menerima apabila sesuatu kita ketahui lebih dari sekadar perkiraan kita. Jadi paradigma ini sebetulnya penting ya, untuk supaya kita ini lebih wise, lebih bijak dalam memandang satu persoalan. Nah, paradigma ini harus bisa menjawab what you see is what you get. Apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapat. Jadi seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia lihat. Kalau dia melihat banyak hal, maka dia akan bisa mendapatkan banyak hal. Tapi kalau dia kaku dengan apa yang dia lihat pada satu saat, satu waktu, maka dia tidak akan banyak yang dia dapatkan. Maka paradigma ini bisa tentang diri sendiri, bisa tentang orang lain, bisa jadi tentang kehidupan secara umum, ya. Karena berdasarkan sudut pandang itulah, seperti itulah yang dia dapatkan tentang dirinya, tentang orang lain, maupun tentang hal yang bersifat umum. Maka paradigma yang terbaik adalah paradigma yang mengacu kepada keyakinan atau prinsip. Jadi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, selama itu bukan sesuatu yang perlu dikuatkan keyakinan atau sesuatu yang prinsip, ya kita tidak usah ribut. Kita tidak usah meributkan sesuatu yang nggak prinsip gitu. Karena kita memang tidak melihat itu sesuatu yang prinsip dan tidak melihat sesuatu itu yang memang mengacu kepada keyakinan. Nah, sedangkan reaktif dan proaktif ini, ya, ini kalau orang yang reaktif itu adalah orang yang responnya itu berdasarkan suasana hati, perasaan, kondisi, dan situasi. Jadi sangat mudah bereaksi. Jadi kalau ada orang marah, dia balas marah. Kalau orang bikin kesel, dia bisa marah. Kalau ada yang bikin dia menderita, dia akan jadi sengsara. Itu orang reaktif. Sedangkan orang yang proaktif adalah orang yang dia ketika ada sesuatu yang terjadi dengan dia, dia akan berhenti sejenak. Lalu dia akan merespon berdasarkan prinsip atau keyakinan. Ya, jadi dia punya keyakinan, dia punya prinsip, maka itu dijadikan sebagai respon. Apapun respon dia akan bertanggung jawab atas respon tersebut. Jadi dia bebas memilih. Dia memilih sesuatu bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena paksaan atau bukan karena tekanan. Karena dia memilih itu. Dan dia tahu akibatnya ketika dia memilih itu. Itulah orang yang proaktif. Orang proaktif ini juga kalau dikaitkan dengan lingkaran, ya, dalam diri kita ini ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran kepedulian. Lingkaran pengaruh itu biasanya cenderung kecil di dalam. Sedangkan lingkaran kepedulian itu biasanya luas. Contoh misalkan, kita biasa menggunjing. Kita biasa membicarakan orang lain yang tidak terjangkau oleh kita. Ya. Maka saat itu kita sedang memperbesar lingkaran kepedulian. Kalau kata orang sekarang itu kepo. Suka pengen tahu dan suka pengen ikut campur aja urusan orang lain. Itu adalah orang-orang yang lingkaran kepeduliannya itu besar. Sementara dia tidak punya pengaruh apapun terhadap hal itu gitu. Maka ketika kita berbicara gibah, orang yang berfokus kepada lingkaran kepedulian itu orang yang suka gibah. Sedangkan
orang yang berfokus kepada bagaimana dia bisa berpengaruh terhadap sesuatu, maka itu bukan gibah. Jadi singkatnya, gibah itu adalah ketika kita membicarakan yang orang lain tidak suka dibicarakan dan kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak berpengaruh. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu ya, yang tujuannya adalah untuk lebih baik dan kita memang punya pengaruh untuk melakukan itu, ya, maka itu bukan gibah. Nah, sehingga di sini harusnya orang yang proaktif itu adalah orang yang justru lingkaran pengaruhnya itu membesar. Jadi dia dimanapun dia berada, dia harus punya pengaruh. Ya, apakah dengan memberikan manfaat, apakah dengan memberikan masukan, solusi, dan sebagainya gitu ya. Bukan justru malah membesar lingkaran kepedulian. Karena lingkaran kepedulian itu bisa jadi itu akan membuang energi kita. Dan akhirnya memperburuk suasana. Sedangkan orang yang proaktif itu dia akan semakin luas pengaruhnya. Dan dia akan semakin sukses menjadi seorang pemimpin. Ya, baik memimpin dirinya maupun memimpin orang lain. Nah, sedangkan proaktif dan determinisme ini secara psikis, ya, orang determinisme ini adalah orang yang watak atau karakternya itu ditentukan oleh kolektif memori di masa kecil. Jadi dia itu terpengaruh oleh masa kecil. Mungkin ada trauma, ada sakit hati, ada tersinggung, ada dendam, dan sebagainya. Maka orang yang determinisme itu orang yang merasa dia itu dibatasi oleh keadaannya. Dia ada kekurangan fisik, dia ada kekurangan, mungkin orang tuanya kurang mampu dan sebagainya, sehingga dia sulit untuk maju atau berkembang. Nah, orang yang proaktif itu terbebas dari itu. Tidak ada dia itu untuk maju karena khawatir akan masa lalu. Nggak ada. Orang yang proaktif itu adalah orang yang selalu melihat peluang masa depan itu sebagai sebuah kesempatan berkembang. Nah, inisiatif ini selain didasari oleh passion dan didasari lagi oleh proaktif, itu menghasilkan kreatif dan inovatif. Ya. Kreatif dan inovatif ini, kalau kreatif fokus pada ide, produksi ide, sedangkan inovasi itu adalah penciptaan sesuatu yang baru. Jadi ini adalah saling melengkapi. Jadi hasil daripada inisiatif ini kreatif, inovatif, dan agile, tangkas. Karena orang yang berinisiatif itu adalah orang yang sigap ya, orang yang tangkas, yang agile, yang lincah dan serba cepat ya. Cepat dalam artinya positif. Agile ini cara pengembangan produk sebagai alternatif dari metode konvensional. Jadi tidak bisa berdiam diri, tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa mempertahankan cara-cara lama. Karena memang cara baru dibutuhkan sehingga diperlukan dobrakan. Nah, itulah yang maksud dengan agile ya. Sehingga kita bisa berkembang dan dinamis. Ya. Nah, inisiatif ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu ya. Dia itu harus melakukan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya dan memenuhi satu hal. Jadi dia akan berusaha melakukan sesuatu ya meskipun tanpa dorongan atau tanpa perintah. Nah, inisiatif ini jangan sampai ditentang. Kenapa? Karena nilainya akan negatif. Dan inisiatif ini jangan sampai tidak ada. Karena tanpa inisiatif maka nilainya 0. Dan setiap inisiatif itu nilainya plus. Meskipun bisa jadi inisiatifnya salah. Ya. Karena kalau dia tidak melakukannya, maka nilainya 0. Dan kalau dia melawan pada inisiatif, menentang inisiatif atau menghalangi orang berinisiatif, itu minus. Tapi kalau orang udah berinisiatif, meskipun dia itu gagal atau salah, dia dapat nilai positif karena dia berani mencoba. Ya, sehingga dia akan menemukan cara lain, ya, mencari cara lain karena cara pertama bisa jadi belum berhasil. Dia coba lagi, bisa jadi yang kedua berhasil sampai dia itu punya perbendaharaan keberhasilan atas beberapa percobaan yang bisa jadi dia belum berhasil. Jadi tidak berbicara gagal sebetulnya kalau orang yang berinisiatif. Nah, orang yang berinisiatif ini pertama adalah harus diciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi supaya inisiatif itu berkembang dalam satu unit gitu ya, maka harus lingkungannya mendukung. Jangan justru malah menghilangkan inisiatif itu. Yang kedua ya, harus kadang kita keluar dari rutinitas supaya fresh, makanya istilahnya refreshing atau istilah orang sekarang itu healing. Ya. Kemudian yang ketiga, apabila sudah ada ide,
segera laksanakan. Karena inisiatif itu adalah sebuah kebaikan. Jangan pernah menunda kebaikan, ya. Karena setiap upaya kita untuk kebaikan itu akan selalu punya nilai yang plus. Yang keempat, tidak perlu menunda sebuah inisiatif, ya. Kemudian yang kelima, saling memotivasi satu dengan yang lainnya untuk berinisiatif. Dan yang keenam adalah inisiatif ini membawa kita pada sejarah. Jadi banyak catatan sejarah dimulai dari sebuah inisiatif, ya. Dan itu menjadi tercatat dalam sejarah. Contohnya Thomas Alva Edison. Dia itu 6.000 kali, ya, mencoba membuat lampu pijar. Dan ketika satu kali percobaan dia berhasil yang terakhir, maka dia tidak mengatakan 5.999 kegagalan. Tapi dia katakan bahwa dia telah menemukan 5.999, ya, cara untuk supaya berhasil sehingga bisa menyala 40 jam pada tahun 1879. Itulah contoh sejarah ditemukannya lampu pijar. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas, ya. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita bertemu lagi dalam materi berikutnya, ya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf, itu karena kebodohan saya sendiri. Dan apabila ada yang benar, sesungguhnya itu adalah karena kekuasaan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.